Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu khairun nabi arsalallahu ilal alimil kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salam ala dinil Islam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhara qaumun min qaumin asya'a yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asya'a yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, saya selaku khatib pribadi senantiasa mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintah-perintahnya. Karena sifat takwa ini kita akan diberi solusi oleh Allah setiap problematika hidup yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan solusi atau jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, baru saja kita telah mengadakan pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Bangsa Indonesia telah mengadakan pesta demokrasi dengan memilih pemimpin bangsa kita, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Kita juga memilih para wakil kita di lembaga legislatif dengan banyak kontestan yang ikut serta. Tentunya tidak setiap orang di antara kita memiliki pilihan yang sama. Setiap orang di negara kita ini memiliki hak untuk menentukan kepada siapa saja dia berpihak. Entah itu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Setiap kita pasti memiliki alasan masing-masing mengapa memilih paslon capres dan cawapres tersebut. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk yang ditakdirkan berbeda untuk menghormati pilihan orang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memandang perbedaan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua saling memahami karakter satu sama lainnya. Perbedaan ini tercermin dalam setiap pendapat dan pilihan yang berbeda antara tiap-tiap individu, termasuk dalam menentukan pemimpin bangsa kita dalam pemilu kemarin. Musibah berbeda boleh, akan tetapi bermusuhan dan saling menghina
juga merendahkan sangat dilarang di dalam ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dijelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekelompok perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Jangan memanggil dengan gelaran mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah yang buruk sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian, berkaitan dengan ayat ini, Imam Qushairi dalam tafsir sufinya, ya, seorang sufi yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, menafsirkan bahwa nahallahu subhanahu wa ta'ala an istira'ihin nas wa an ghibatihi wa an istibtihaihi bil hukuki wa an tazki ihtiram. Allah subhanahu wa ta'ala melarang penghinaan terhadap manusia, melarang hibah, meremehkan hak, meninggalkan rasa hormat kepada orang lain. Senada dengan ayat ini, Al-Quran ini, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada umatnya untuk jangan saling bermusuhan, membenci, mendengki akibat perbedaan langkah dan pendapat yang dipilih. Rasulullah bersabda, La tahasadu, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala bai'in ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ihwana. Al muslimu akhul muslim la yadilluhu la yadlimuhu wa la yadkhuduhu wa la yahdhuluhu wa la yaknizuhu wa la yahfiruhu. Janganlah kalian itu saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzalimimu dan tidak mengabaikannya, tidak mendustakan dan tidak menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian, dalam hal perbedaan yang diiringi dengan perdamaian, kita dapat meniru kisah antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikala keduanya berbeda urusan politik, kisah ini diceritakan dalam buku ensiklopedia Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha ditulis secara komprehensif oleh Syekh Alawi Abdul Qadir Asy-Syaghaf. Sebagaimana kita ketahui, pasca wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam itu terbelah menjadi dua golongan, khususnya ketika di akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan, hingga terbunuhnya beliau digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang sebelumnya berperan sebagai pengarah antara pemberontak dan Utsman, akhirnya dengan dipaksa dipilih sebagai khalifah oleh penduduk Madinah meskipun awalnya adalah menolak. Pengangkatan Ali menimbulkan ketidakpuasan pada diri Sayyidina Aisyah yang kala itu berada di Mekah. Menurut Sayyidah Aisyah, seharusnya pembunuh Khalifah Utsman ditemukan dan diadili dahulu.
barulah Ali dipilih oleh masyarakat dalam kondisi damai dan tenang. Pendapat Aisyah ini berbeda dengan masyarakat Madinah yang menimbang kepemimpinan tidak boleh kosong dan harus tetap berjalan. Sejak saat itu hubungan keduanya agak bersitegang dalam prinsip pandangan politik hingga Sayyidah Aisyah menuntut agar khusus kasus pembunuhan Utsman dituntaskan hingga kian hari keadaan pendukung Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah kian memanas dan jadilah peristiwa yang disebut dengan Perang Jamal atau Perang Unta. Jamaah sekalian, kendati keduanya pernah terlibat dalam perbedaan pandangan politik, akan tetapi pada hakikatnya Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali tidak ingin berperang. Jadi jamaah sekalian, penting dalam kehidupan kita, perbedaan pandangan dalam politik itu biasa, tetapi kita dianjurkan untuk senantiasa al-muslim wa akhul muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Kita bersyukur hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan jumlah mayoritas penduduknya yang luar biasa, kurang lebih 280 juta, tapi kita hidup dengan keadaan damai. Di negara-negara lain, negara-negara Islam di Timur Tengah, mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi selalu kacau. Inilah pentingnya kita sebagai umat Islam, tentunya kita pentingnya untuk mendinginkan suasana, bukan mengkompor-kompori, bukan mengadu domba antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan negara kita senantiasa menjadi negara yang makmur, negara yang damai, bisa bekerja dengan baik, bisa beribadah dengan baik. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'an wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatami lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqu qadrihi wa miqdaril azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah halalan thayyiban wa amalan maqbulan. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina aghfina bi halalikan haramik wa bi ta'atika ma'syatik wa ifadlika amman siwak. Allahumma rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.